Oke, buat Toyota Genic ini juga ada pemasangan power back door atau pintu bagasi otomatis. Bisa buka pakai remote originalnya. Cukup di unlock 3 kali ya. Buat buka tutup bisa pakai remote aslinya ini. Hidrolik kita udah ganti kanan kiri. Kemudian buat nutup, di sini ada tombol, bisa buat tutup. Ada indikator lampunya juga, warna merah ya. Jadi kalau malam biar nggak salah pencet. Seperti ini. Bisa buat buka pakai handle aslinya di sini ya. Oke, kita coba buka pakai kick sensor karena ini udah tersedia kick sensor juga. Dia ada di pojok sebelah kiri. Kita sengaja taruhnya di sudut sebelah kiri ya. Sorry, kurang pas. Seperti ini. Oke, dia bisa kebuka. Buat nutup juga bisa pakai kick sensor. Ini udah buka full. Dan pintu bagasi ketutup. Pemasangannya rapi banget. Pakai tombol yang di samping driver juga bisa buat buka tutup. Dia posisinya di sini. Ditahan aja sekitar 1 sampai 2 detik, kemudian lepas. Pintu bagasi di sini udah kebuka. Buat nutupnya pakai ini juga bisa. Oke, tahan aja, kemudian lepas. Di sini pintu bagasi ketutup. Oke. Oke, jadi selain itu juga untuk Innova Genic ini tipenya yang V-Hybrid. Di sini kita ada upgrade juga untuk bagian joknya. Jadi joknya sekarang udah elektrik guys ya. Ini masih pakai jok bawaannya, masih pakai jok standarnya. Kulitnya pun di sini busanya dia masih pakai yang aslinya, tapi udah bisa elektrik ya. Hasilnya seperti ini, rapi juga pemasangannya, dan ini satu set sama lumbar. Jadi yang kanan ini udah ada lumbar supportnya. Ini untuk tombol lumbar, ini buat tombol bagian reclining, dan ini buat maju mundur sama naik turun ya. Jadi untuk fungsi, dia fungsi sesuai aslinya. Buat naik turunnya seperti ini buat naiknya. Oke. Kemudian buat turunnya seperti ini. Oke. Pakai yang ini ya guys ya. Kemudian buat reclining, ini ya fungsi. Oke. Cukup pakai satu sentuhan jari aja. Kemudian untuk lumbarnya, ini buat supaya gelembung ya guys ya, seperti ini. Oke, ini udah ngembang untuk bagian joknya, seperti ini. Kita coba kempesin. Nah, teman-teman bisa perhatiin. Kemudian kita kasih gelembung lagi. Bagian atas, terus turunin ke bawah. Nah, ini berasa banget. Jadi ketika di perjalanan yang cukup lama pakai mobil ini, kalau memang ada lumbar supportnya itu lebih enak ya guys ya. Jadi nggak bengkak gitu. Oke. Tampilan kanan seperti ini. Jadi yang kiri juga kita upgrade ke elektrik ya. Seperti ini, yang kiri. Kalau yang kiri sama, hasilnya seperti ini. Cuma bedanya yang kiri dia nggak ada lumbar, tapi bisa dikasih lumbar ya guys ya. Kemudian untuk bagian senderan reclining ini aktif. Dan untuk bagian maju mundurnya seperti ini. Jadi fungsinya masih sesuai fungsi aslinya ya guys ya. Seperti ini, cakep banget. Sama untuk yang kiri pun dia masih pakai kulit dan busa aslinya ya guys ya. Seperti ini. Oke, hasil pemasangannya pun rapi banget. Teman-teman bisa perhatiin ya. Jadi ini untuk hasilnya. Oke. Ini jok masih pakai yang bawaannya semua. Bisa dipakein di Genic varian G, V, atau yang Q Hybrid itu bisa. Jadi kalau teman-teman mau pasang jok elektrik buat Toyota Innova Genic-nya, bisa langsung ke Supra Mekanik aja. Ini nanti kita benerin ya guys ya. Oke, dan ini untuk TV headrest-nya pun di sini masih tetap fungsi. Ini masih aktif. Nah, sini juga masih fungsi. Nah, seperti ini berlogo Toyota. Oke, untuk jok udah kita upgrade ke elektrik. Jadi untuk Innova Genic ini juga ada pemasangan head unit. Jadi untuk head unit ini dia punya layar 10 inci dan ini udah built-in sama kamera 360. Jadi ganti head unit yang udah tersedia kamera 360 juga. Nah, untuk spesifikasi dari head unit ini
Dia punya layar udah resolusi 2K ya guys ya. Kemudian untuk RAM-nya, karena ini Android, dia punya RAM 8 GB. Dan buat memori internal ada di 128 GB. Kita coba lihat di spesifikasinya di sini, settingan, kemudian about device. Nah, di sini teman-teman bisa perhatiin 2000 kali 1200 untuk resolusi layarnya. Kemudian untuk RAM-nya ini ada di 8 GB, buat memori internalnya 128 GB. Oke, kemudian untuk aplikasi layaknya di handphone Android ya, teman-teman bisa perhatiin. Di sini aplikasinya banyak banget, tersedia aplikasi kamera 360 tentunya ya. Jadi bisa lihat tampilan kamera 360 juga. Kemudian support CarPlay atau Android Auto, dan itu udah wireless, jadi nggak perlu colok-colok kabel lagi. Dan kemudian untuk equalizer di sini juga tersedia, Google Map juga ada, dan YouTube juga tersedia. Nah, ini yang spesial, jadi untuk head unit ini bisa dipasangin di Toyota Innova Zenith tipe G, tipe V, dan tipe Q hybrid sekalipun itu bisa. Nah, ini kebetulan kita pasangnya di tipe V hybrid. Kemudian untuk kontrol AC-nya bisa muncul di bagian head unitnya ini. Di sini ya. Ini udah muncul untuk bagian kontrol AC-nya. Buat V-nya kita kurangin, naikin seperti ini ya. Nih. Oke, untuk temperatur suhunya di sini ada di 20.5 di sini juga. Kemudian kita kurangin seperti ini. Kita coba naikin. Oke. Yang spesial lagi ketika kita buka pintu ya, pintu yang kanan atau yang kiri, di sini muncul indikator pintunya. Seperti ini. Ini pintu kanan. Yang belakang juga seperti itu. Yang belakang kita coba buka bagian pintu bagasi. Ini karena udah elektrik. Nanti kita bahas untuk bagian pintu bagasinya guys ya. Untuk pintu bagasi dia udah elektrik. Tuh. Oke. Kemudian untuk sensor-sensornya di sini masih tetap fungsi ya guys ya. Jadi untuk sensor parkir bagian depan, sensor parkir bagian belakang itu masih tetap bisa aktif tuh, seperti itu contohnya. Dan ada radarnya di sini ya guys ya, tuh. Oke, cakep karena ada orang di depan. Jadi dia ngebaca objek seperti itu. Kemudian untuk kontrol yang di bagian switch steeringnya di sini, ini juga udah fungsi seperti ini. Suaranya lebih enak guys dibanding pakai head unit yang standarnya karena ini udah support DSP. Oke, dan untuk kamera 360 kita coba masuk ke menu kamera 360-nya di sini. Slide aja masuk dari sini ya guys ya. Nah, ini untuk tampilan 2 dimensi atau 3 dimensi ini bisa. Kalau untuk 2 dimensi seperti ini kamera depan, kamera kiri, kamera kanan. Dan ini kamera kanan kirinya kelihatan semua. Tampilan 3D-nya juga di sini, animasi mobilnya Toyota Innova Zenith ya. Untuk warna bisa menyesuaikan, bisa custom bagian plat nomor juga tentunya. Oke, untuk kamera 360 sendiri itu bisa merekam. Jadi ketika mesin menyala, kamera 360 ini bisa merekam. Ketika kita stand kanan atau kiri, maka dia otomatis muncul tampilan kameranya. Yang kiri seperti ini. Ketika kita geser ke transmisi mundur, dia akan nge-trigger ke kamera belakang. Cakep banget. Ini untuk radarnya nih guys nih. Jadi ada radarnya di sini seperti ini. Kita coba mundur ya. Sebentar. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini tampilan radarnya. Nih di sini nih. Sisi samping sini radarnya tampil. Oke. Kemudian untuk aplikasi lain, pokoknya ini layaknya di handphone Android. Tersedia aplikasi Bluetooth juga, jadi bisa connect ke handphone kita. Seperti ini. Cakep banget. Ini head unit khusus buat Toyota Innova Zenith. Bisa dipakai di tipe G, tipe V atau Q hybrid. Oke, jadi buat teman-teman yang memang mau pasang upgrade head unit Android buat Toyota Innova Zenith-nya, bisa segera kontak admin Super Mekanik tentunya. Terima kasih. Oke, selain itu untuk fitur lain setelah kita upgrade head unit di Toyota Innova Zenith ini, untuk TV address-nya di sini juga masih tetap bisa connect ke head unit depan seperti ini. Contohnya ini connect ke monitor depan, head unit depan seperti ini hasilnya ya. Oke.
Cakep banget. Oke, dia masih tetap connect ke monitor depan. Ini kita juga udah update untuk fitur cruise control, yang dimana fitur ini itu bisa buat stabilin kecepatan, jadi nggak perlu terus-terusan injek pedal gas pada saat berkendara. Untuk aktivinya bisa pakai tombol yang ini. Oke, di sini udah muncul logo cruise controlnya. Ini yang hybrid ya. Buat Toyota Genex ini juga ada pemasangan blind spot, fitur blind spot ya. Di sini untuk kaca spionnya kita udah ganti. Jadi yang ada logo blind spotnya, dia akan nyala ketika ada kendaraan yang mau nyalip kita dari belakang. Dan ini include fitur RCTA. Jadi ketika kita mundur, nanti kalau ada kendaraan yang melintas dari samping belakang, baik kanan ataupun kirinya, dia akan ngasih indikator juga dia menyala ya guys ya, seperti itu. Jadi nggak cuma fitur blind spot aja, ini udah include fitur rear crossnya. Oke, jadi ini ketika malam hari untuk tampilan kamera 360-nya buat di Toyota Genex ya, seperti ini. Ini tampilan 3D-nya. Bisa juga ganti pakai tampilan 2 dimensi ya. Di tap aja di sini. Nah, di sini kelihatan untuk tampilan kamera front depan. Ini garisnya juga bisa ikut belok ya guys ya, seperti ini. Ini kita belok kanan, makanya dia garisnya ngikutin ke kanan. Coba lurusin ya. Oke, tampilan bird view nya yang di atas, dari atas, kamera dari atas. Ini kamera kanan kirinya seperti ini. Oke, ketika desain dia otomatis nge-trigger ke kamera bagian kanan karena ini posisinya sen kanan ya. Kemudian untuk tampilan kamera belakang juga tersedia di sini. Ini posisi malam hari ya guys ya. Oke, untuk garis trajektorinya dia bisa aktif. Tampilan aplikasi di head unitnya seperti ini. Oke, sekian untuk video ini buat teman-teman. Kalau memang mau upgrade kamera 360 buat mobilnya yang built-in sama head unit, bisa kontak admin Super Mechanic. Terima kasih.